Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Mahasiswa sekalian, pertama kalinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kesadaran fikir, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang saat ini sedang berada dalam cobaan, ternyata kita juga masih harus dihantam bertubi-tubi dengan cobaan seterusnya. Maka kita yang paling penting sekarang kita adalah sehat dan masih waras dalam berpikir. Materi yang kedua dalam pertemuan kedua adalah konsep umum Pancasila, supaya kita bisa mengenal lebih dekat Pancasila itu seperti apa. Tapi ini hanya yang umum saja ya. Nanti pendalamannya kita bisa menambah ilmu dari berbagai sumber. Pancasila, apa sebenarnya Pancasila itu? Menurut pengertian yang ada di slide ini, sesingkat inilah pengertiannya. Karena ya memang sebenarnya Pancasila itu berarti 5 dasar. Yang dijadikan apa? 5 dasar ini dijadikan fondasi bagi negara Indonesia. Juga dijadikan para pandangan arah hidup bangsa. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar. Harapannya kita akan menjadi negara yang berjalan dengan baik. Apakah ada yang tahu apakah pengertian Pancasila? Ya, baiklah. Pancasila secara etimologi berasal dari kata Pancasila, ya, yang artinya panca dan sila, ya, 5 dasar, gitu. Jadi Pancasila memiliki 5 pokok yang nantinya itu akan digunakan untuk berpijak oleh bangsa Indonesia ini apabila akan melangkah menuju negara yang lebih baik. Dalam suatu pengertian bahwa Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari seluruh keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar ya dalam pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen. Komponen ini mulai dari komponen dasar yaitu rakyat sampai unsur-unsur pemerintahan yang ada di dalamnya, alam, kemudian sumber daya manusia, masyarakat, dan segala yang ada di dalam negara Indonesia. Hakikat Pancasila, jadi ini adalah satu bagian yang tidak terputus. Semua sila-sila itu terlibat satu sama lain. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa keadilan sosial kemudian lalu adil-adil sendiri. Gitu. Atau permusyawaratan ya, negara yang perwujudan negara demokratis ini kemudian bisa sendiri gitu. Atau kita hanya bersatu dengan menggunakan kelompok kita sendiri. Tentu saja tidak bisa. Pancasila itu adalah bagian yang satu sistem, ya. Pancasila itu satu sistem. Jadi sistemnya saling bekerja sama, saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu secara keseluruhan. Pancasila itu merupakan asas sendiri, fungsi-fungsi sendiri, ya. Tapi pada tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Isi-isi silanya semuanya berkaitan. Pancasila
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, diangkat dari nilai-nilai bangsa itu sendiri, bukan dari hasil perundingan orang lain atau hasil dari cuplikan dari negara lain, tapi dari negara kita sendiri. Kemudian nilai-nilai itu, ya apa saja? Bangsa Indonesia ini sudah mempunyai nilai-nilai budaya yang berkembang sejak dulu, ya, gotong royong, andap asor, tepo seliro, ya itu nilai-nilai yang asli dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang disebut dengan kausa materialis dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan norma yang mengatur pemerintahan, ya. Jadi segala jalannya pemerintahan ini harus kembali kepada Pancasila lagi. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu adalah konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pemikiran terdalam, gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Disebut way of life agar Pancasila ini menjadi jalan bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga berarti pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila ini sangat penting karena dengan demikian diharapkan ada tata kehidupan yang harmonis antara pemerintahan dengan masyarakat dalam bernegara. Selanjutnya Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Walaupun muncul hukum-hukum atau peraturan atau keputusan atau mulai dari atas ya, peraturan presiden, peraturan pemerintah, PP, kemudian pergub, perwali, perdes, itu semua harus merujuk kepada Pancasila. Tidak boleh kemudian mereka berdiri sendiri. Nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah bahwa Pancasila ini karena cerminan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu ya, telah dirumuskan di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa Pancasila itu adalah cerminan dari hal-hal yang ini. Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri. Ini secara simpel begini, ya. Yang molimo itu loh Mbak, Mas. Ya kan itu sebuah falsafah hidup orang Jawa ya sebenarnya yang merupakan juga bagian dari pendiri negara ini. Jadi molimo itu mau madon, mau madat, mau maling, mau apalagi itu ya, mau madon, apalagi ya, mau minum, maksudnya itu mau ngombe, ya, mau mabuk, itu bukan mau mabuk tapi ya, oke. Fungsi pokok Pancasila itu ini sebenarnya. Satu sebagai dasar negara seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Dasar negara bahwa semua hal berjalannya negara Indonesia ini adalah dengan berdasarkan Pancasila. Sumber kaidah hukum. Jadi semua keputusan-keputusan apapun baik undang-undang maupun peraturan itu berujung atau berpangkal, maksud saya berpangkal, semua harus kembali kepada Pancasila. Tidak boleh ada satu sila pun yang dilanggar atau dirugikan. Misalnya peraturan tentang keagamaan, maka dia harus berkaca pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhannya itu mereka memiliki agama. Tidak boleh kita itu di KTP kita kosong gitu, ateis gitu, tidak boleh. Ya, jadi segala sumber keputusan itu kembali ke Pancasila. Dasar pijakan penyelenggaraan negara. Semua
mulai dari dasar negara, sumber kaidah hukum, dan sekarang dasar pijakan negara, intinya penyelenggaraan negara ini tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Kemudian dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menyelenggarakan pemerintahan. Semua harus berjalan seiring, ya, semua harus berjalan sesuai dasarnya, yaitu Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila ini berfungsi memperkokoh persatuan bangsa. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang majemuk, ada banyak macam agama, suku, ras, bahasa, lagu, semuanya berada di Sabang sampai Merauke, semuanya ini harus dipersatukan. Maka menggunakan apa? Pancasila. Orang yang ada di NTT dan NTB tidak bisa mereka mengatakan bahwa saya punya aturan sendiri, saya bisa bersatu dengan kaum saya. Loh, tapi ini Indonesia, kita tidak berbicara tentang NTB atau NTT, kita berbicara tentang Indonesia. Begitu juga yang di Jawa, di Bali, di Sumatera, dan lain-lain. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Karena kita sudah mempunyai garis, maka ini yang akan menjadi pijakan kaki kita untuk melangkah. Kemudian yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Nah, kita ini orang Indonesia gitu. Kita punya karakter orang Indonesia yang ramah, sopan, ya. Yang tadi saya sebutkan itu, yang suka menolong, ya, gotong royong, yang kita hidup itu bisa menjadi teamwork, bisa hidup dalam tatanan sosial yang baik, begitu. Itu identitas bangsa Indonesia. Karakter orangnya ya ramah, gitu. Kalau kalian atau kalau misalnya ada orang Indonesia tapi dia selfish atau egois yang tidak mau bekerja sama karena misalnya beda suku, beda golongan, maka itu bukan Indonesia lagi. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Kalau yang dimaksud ini adalah keadaan bangsa dan negara, ya. Ini kalau melakukan kritik tentang keadaan bangsa dan negara, marilah kita kembali berkaca kepada Pancasila. Begitu. Jadi tujuan Pancasila sebenarnya apa? Coba yang pertama ini ada cocok sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama silanya adalah ya ketuhanan yang Maha Esa. Awas, semuanya harus hafal Pancasila ya. Ya. Jadi dalam sila yang pertama, menghendaki bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan. Kemudian pada sila yang kedua, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Begitu tujuannya. Jangan sampai ada, walaupun ya hak asasi manusia itu penegakannya sangat-sangat susah, tapi kita tetap berusaha mendahulukan semua itu di atas kepentingan yang lain. Pada sila ketiga, Pancasila bertujuan menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Sudah diproklamirkan dalam Sumpah Pemuda. Kita juga mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita harus bersatu di bawah naungan Pancasila. Kemudian, sila yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Kita melakukan semuanya musyawarah dan mufakat. Semua suara ditampung, semua boleh mengeluarkan aspirasi, ya, sesuai dengan undang-undang juga yang pasal 28. Jadi semuanya telah menjadi dasar, sudah ada tujuannya masing-masing. Terakhir yang kelima, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Baik, demikian presentasi saya. Selamat memahami, semoga bermanfaat. Jayalah Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.